Biasanya mereka beranggapan, aduh nanti gemuk. Ya itu saya sering dengar. Pakai pil KB katanya bikin gemuk nih. Tadi udah banyak banget nih ya apa jenis-jenis alat kontrasepsinya, yang hormonal, yang enggak. Nah, sebenarnya ini pertanyaan untuk berdua, mungkin boleh dijawab Mbak Anissa dulu. Gimana sih cara menentukan nih alat kontrasepsi apa yang paling tepat untuk saya? Salah satu mitos yang paling banyak beredar bahwa katanya pakai kontrasepsi bikin rahim kering. Nah, padahal ya rahim kita tidak diairi begitu ya. Nah, jadi dalam dunia kedokteran istilah rahim kering ini di masyarakat itu mengarah pada kondisi gangguan kesuburan. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebutkan bahwa jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu mencapai 17,5%. Terbatasnya akses konseling dan edukasi terkait kontrasepsi disinyalir menjadi salah satu alasan kenapa banyak pasangan usia subur enggan menggunakan kontrasepsi. Di sosial media sendiri, banyak beredar informasi negatif terkait alat kontrasepsi. Misalnya, kontrasepsi menyebabkan kenaikan berat badan, menimbulkan jerawat, membuat rahim kering sehingga sulit hamil. Dan kuatnya mitos seputar alat kontrasepsi masih mengakar di kalangan wanita Indonesia, sehingga penggunaannya masih rendah di Indonesia. Lalu, benarkah alat kontrasepsi memiliki efek samping negatif? Gimana sih cara milih alat kontrasepsi yang tepat? Bersama saya, Fania Gones, akan memandu podcast di episode kali ini. Di studio Swab RX sudah hadir Dr. Tessa Ananda sebagai Medical Advisor dari Andalan Kontrasepsi dan juga Mbak Anissa Kusnul sebagai Brand Manager Andalan Pil. Terima kasih Dok, Mbak sudah hadir di podcast Meet the Expert. Kita langsung mulai aja diskusi kita ya terkait kontrasepsi. Mungkin ini pertanyaan pertama banget nih untuk Dokter Tessa. Sebenarnya bisa dijelasin nggak sih Dok, kontrasepsi itu apa sih Dok sebenarnya? Ya sebelum kita lebih lanjut ya, berarti ya Mbak Fadia ya. Jadi kontrasepsi itu sendiri itu merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, metodenya itu bisa sementara ataupun permanen. Nah, dan kontrasepsi ini sendiri itu sudah menjadi bagian dari program keluarga berencana yang digalakan oleh pemerintah melalui BKKBN. Nah, KB atau keluarga berencana sendiri itu merupakan program pemerintah dari tahun 1970 loh Mbak. Udah lama ya Dok? Iya, nah dan tujuannya dari program ini pastinya dia menekan pertumbuhan penduduk, kemudian menjarakan kelahiran gitu ya. Nah, supaya tercipta keluarga yang ideal. Nah, idealnya jarak antar kelahiran itu adalah 3 tahun nih yang disarankan dari pemerintah. Jarak gitu. antar anaknya ya Dok Iya, ya, 3 tahun. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Dok dari manfaat menggunakan kontrasepsi selain ya tadi bisa ideal? Nah, idealnya itu seperti apa sih Dok? Nah, nah jadi kita tahu tadi fungsi utama dari kontrasepsi itu dia mencegah terjadinya kehamilan. Namun ada manfaat lain loh yang didapat dengan menggunakan kontrasepsi. Seperti yang pertama, bisa mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, pastinya setiap kehamilan itu seharusnya diinginkan ya. Cuma ada beberapa kondisi yang bikin kehamilan ini belum tepat waktu seperti itu. Nah, jadi kejadian seperti ini pastinya juga bisa mempengaruhi ke kesejahteraan keluarga. Nah, dengan menggunakan kontrasepsi yang tepat, maka kehamilan yang tidak direncanakan ini itu bisa dicegah. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari penggunaan kontrasepsi ini dia akan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, pastinya ketika sudah menggunakan kontrasepsi, jarak antar anaknya sudah teratur. Nah, itu dapat mempengaruhi juga ke kondisi ekonomi keluarga. Nah, dan yang ketiga itu akan membantu ke tumbuh kembang anak.
Nah, ketika si bapak dan ibunya sudah memutuskan untuk berkontrasepsi, artinya mereka sudah memberikan jarak yang cukup nih antar anaknya. Sehingga setiap anak itu akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya gitu ya. Jadi enggak ibunya lagi nyusuin terus tiba-tiba kebobolan misalnya gitu ya. Nah, kan yang kayak gitu bisa ya jadi salah satu penyebab si anak merasa kurang kasih sayang, mama sibuk nih gitu. Jadi anaknya kurang diperhatikan. Kan kita tahu ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan nih ketika anak itu lagi butuh banget untuk kasih sayang orang tuanya, butuh diperhatikan. Oke, baik. Jadi sebenarnya manfaatnya kontrasepsi bukan terbatas kepada pencegahan kehamilan, tapi juga bermanfaat ke kebahagiaan keluarga ya, Dok. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Mbak Anissa nih. Dengan manfaat yang tadi sudah disampaikan, kira-kira kenapa sih orang masih enggan nih pakai kontrasepsi? Nah, ini nih menjadi momok yang paling menakutkan bagi perempuan. Kenapa? Biasanya mereka berpikir, satu, izin suami. Ini yang paling ini. Boleh gak sih saya pakai kontrasepsi? Itu semua tergantung dari suami. Itu stigma di Indonesia itu seperti itu. Yang kedua biasanya mereka beranggapan, aduh nanti gemuk. Ya itu saya sering dengar. Pakai pil KB katanya bikin gemuk nih. Nah, ataupun biasanya kalau misalnya nggak gemuk takut jerawatan. Nah, itu sebenarnya dahulu memang betul terjadi, tapi itu masa lalu. Nah, kan zaman sekarang teknologi berkembang terus ya, ilmu pengetahuan maju terus, maka dosisnya sudah diturunkan sebenarnya. Kalau untuk seperti itu ada solusinya kok. Udah disesuaikan ya. Betul. Sama yang terakhir itu biasanya ketika berhubungan takut terasa. Itu biasanya kalau yang jangka panjang ada metode namanya IUD atau spiral. Itu mereka takutnya kalau lagi berhubungan terasa atau keluar sendiri goyang-goyang. Nah, mitos-mitos seperti inilah yang berkembang di masyarakat, terutama di Indonesia, yang akhirnya kita menetapkan, oke deh, kita bantu edukasi lebih banyak lagi. Ayo kita konseling bersama-sama, kita berpartner dengan BKKBN, kita berpartner dengan IBI, Bidan, kemudian dengan Asosiat POGI, kedokteran, dan IAI sebagai rekan apoteker yang menyediakan pil KB gitu. Oke, baik. Nah, tadi Dokter Tessa sudah sebut nih, kontrasepsi ada yang sementara, ada yang permanen ya. Benar. Nah, kalau di Indonesia itu apa saja sih, Dok, jenis yang tersedia? Nah, oke. Jadi mungkin swipers di rumah juga penasaran nih ya, apa aja jenis kontrasepsi yang ada di Indonesia. Untuk saat ini secara umum kontrasepsi itu kita bagi dua, Mbak. Ada yang alami, ada yang modern. Nah, jadi kalau yang alami itu mungkin Mbak juga pernah dengar deh kayak hitung masa subur. Nah, hitung masa subur atau keluar di luar. Istilahnya itu adalah coitus interruptus. Nah, atau juga pada ibu yang sedang menyusui, itu mereka biasanya menggunakan metode kontrasepsi, metode aminorelaktasi namanya. Itu termasuk alami karena kontrolnya langsung di si wanitanya. Nah, tapi efektivitas dari KB alami ini itu tidak setinggi yang modern. Karena apa ya, namanya manusia pasti ada lupa, hilafnya, dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi nih untuk yang alami gitu ya. Nah, jadi sekarang itu sudah ada kontrasepsi modern. Nah, inilah yang kita kenal nih sekarang. Yang modern pun terbagi lagi. Ada yang ada hormon, ada yang gak ada hormonnya. Nah, yang ada hormon atau kita kenal dengan kontrasepsi hormonal, itu contohnya ada pil KB. Nah, kemudian ada KB suntik, sama ada implan atau susuk yang dipasang di lengan. Nah, itu metode kontrasepsi modern yang hormonal. Nah, kalau yang non hormonal itu yang tidak mengandung hormon, itu contohnya tadi IUD atau dikenal di masyarakat itu dengan spiral. Nah, kemudian juga ada kondom, nggak mungkin nggak ada yang tahu kondom ya. Nah, dan juga ada yang vasektomi atau tubektomi. Nah, jadi kalau yang saya sebutkan semuanya tadi yang sebelumnya itu sifatnya sementara. Nah, sedangkan kalau vasektomi dan tubektomi itu adalah metode mantap. Artinya dia permanen di situ ketika pasangan tidak ingin lagi menambah anak. Nah, jadi mereka lakukan itu ya. Iya, dan tindakannya juga harus dilakukan oleh dokter pastinya melalui tindakan pembedahan. Pembedahan. Tadi yang mana untuk laki-laki, mana perempuan? Oke, kalau yang untuk laki-laki itu namanya vasektomi. Yang laki-laki yang vasektomi. Iya, atau dulu tuh namanya metode operasi pria, MOP.
MOP. Nah, gitu. Kalau yang untuk perempuan tubektomi atau istilahnya itu dulu metode operasi wanita atau MOW. Oh, Nah, oke. gitu. Oke, ini wawasan baru nih. Iya. Nah, sekarang tadi udah banyak banget nih ya apa jenis-jenis alat kontrasepsinya, yang hormonal, yang enggak. Nah, sebenarnya ini pertanyaan untuk berdua, mungkin boleh dijawab Mbak Anissa dulu. Gimana sih cara menentukan nih alat kontrasepsi apa yang paling tepat untuk saya? Apa sih yang harus saya pertimbangkan? Ya, sebagai perempuan pasti ini jadi yang pertanyaan umum ya. Iya. Sebenarnya ini pilihannya banyak nih Dokter Tessa. Tapi saya mau pakai yang mana sih? Iya. Nah, paling pertama adalah tahu dulu berapa lama mau penggunaannya, jangka waktunya. Apakah mau jaraknya, oh kayaknya paling 6 bulan atau 1 tahun nih. Oh, maka bisa memilih metode yang cepat. Contohnya ada pil KB nih, gitu. Ataupun bisa milih kondom. Itu karena jaraknya sebentar. Tapi kalau memang sudah yakin, nih saya mau yakin nih anak saya jaraknya 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, maka bisa memilih yang metode jangka panjang. Nah, salah satunya tadi ada IUD, kemudian ada implan atau KB susuk. Nah, yang kedua adalah yang perlu kita ketahui, apalagi sih ada kondisi penyakitnya enggak? Kondisi penyertanya. Contoh kalau orang hipertensi, maka dia nggak boleh memilih pil KB atau kontrasepsi yang mengandung 2 hormon. Jadi dia hanya boleh milih satu. Jadi pilihannya apa? Bisa memilih pil KB laktasi. Itu untuk orang hipertensi, ataupun dia bisa memilih IUD karena tidak mengandung hormon sama sekali. Kenapa? Karena kalau mengandung ada hormon estrogennya, itu bisa meningkatkan tensinya. Benar nggak ya dok ya? Iya. Oke. Nah, sampai yang ketiga biasanya ada kesulitan gak sih sama mengingat? Gitu. Jadi itu ada hubungannya ya. Pasti dong. Contohnya sebenarnya bukan kesulitan, tapi disiplinnya gimana? Contoh kalau minum pil KB itu kan harus rutin ya, setiap hari di jam yang sama. Nah, tapi kalau ada yang kesulitan mengingat, udah pakai alarm, bahkan berarti kita bisa pilih yang suntik ataupun bisa milih ya udah deh pakai IUD yang langsung 5 tahun atau 10 tahun pilihannya gitu. Oke, ya, dan mungkin aku juga nambahin tadi terkait yang poin nomor 3 terkait masalah sulit mengingat. Nah, satu tadi disiplin ya Mbak Nisa ya. Yang kedua keterbatasan untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Contoh, misalnya nih teman-teman kita yang berada di daerah banget nih, susah ke bidan atau ke dokter gitu ya. Nah, kalau mereka menggunakan kontrasepsi yang misalnya jenis suntik, itu kan mereka harus suntik setiap bulan atau setiap 2 bulan, sedangkan mereka susah untuk mencapai fasilitas kesehatan. Artinya nggak mungkin kita merekomendasikan jenis kontrasepsi itu gitu ya. Jadi itu juga dipertimbangkan. Mungkin kalau kondisi seperti itu kita bisa menggunakan yang jangka panjang ya Mbak Nisa ya, yang low maintenance kayak gitu. Jadi mereka nggak harus sering-sering kontrol. Nah, selain itu tadi yang bener banget yang disampaikan sama Mbak Nisa, 3 kondisi yang harus diperhatikan tadi, kita juga harus lihat kondisi si akseptornya. Contoh nih Mbak, kalau misalnya yang mau ber-KB ini adalah pengantin baru. Pengantin baru itu biasanya mereka ada yang rencana kan mau langsung nih, tapi ada yang mau nunda juga gitu ya. Nah, mau nunda biasanya kalau pengantin baru ini nggak lama-lama, atau mereka maunya setelah berhenti berkontrasepsi bisa langsung hamil gitu ya Mbak Nisa ya. Nah, jadi untuk mereka ini bisa kita sarankan pil KB atau kondom. Kenapa? Karena pil KB ini begitu dia selesai dikonsumsi itu kesuburannya baliknya segera. Langsung secepat itu ya. Jadi mereka nggak perlu nunggu-nunggu. Gitu. Atau kondisinya untuk yang pengen tadi berkontrasepsi jangka panjang, untuk yang lama bisa sarankan kita pakein implan atau IUD. Nah, karena implan itu perlindungannya 3-5 tahun dan IUD itu 5-10 tahun. Nah, kemudian kalau misalnya ada kondisi kayak penyakit tertentu kayak gitu, itu tadi yang sudah dibahas Mbak Nisa. Jadi emang kondisi akseptor itu harus diperhatikan supaya mereka mendapatkan pilihan kontrasepsi yang paling tepat dan juga tidak merasakan efek samping yang tidak diinginkan. Sorry dok, aku mau nambahin juga dok. Biasanya kalau anak pertama nih kan masih menyusui nih, ini lagi galau-galaunya nih biasanya ibu yang baru melahirkan. Aduh, belum mau langsung punya anak tapi takut kebobolan. Akhirnya dia memilih katanya menyusui itu kan tadi udah kontrasepsi alami. Nah, daripada kita galau nih, daripada ragu-ragu, gimana kalau langsung minum aja. Ada satu kontrasepsi yang namanya pil KB laktasi, itu bisa diminum segera setelah melahirkan. Jadi ada momen tertentu. Jadi saat laktasi pun tetap bisa. Karena dia nggak mengganggu produksi dan kualitas ASI. Nah, itu bisa memilih pil KB laktasi atau pilih langsung IUD. Cuman kan kalau IUD tadi langsung jangka waktu ya 5 tahun atau 10 tahun. Tapi kalau misalnya pil KB laktasi setelah yakin anak udah berhenti menyusui, terus kayak yaudah deh kita udah siap lagi nih punya anak, jaraknya mau
1 tahun atau 2 tahun, silahkan berhenti pil KB laktasinya, terus sudah bisa lagi punya. Jadi intinya ibu menyusui itu biasanya khawatir kalau menggunakan kontrasepsi produksi ASI-nya berkurang. Nah, jadi biasanya yang kita tawarkan kalau untuk pilihan kontrasepsi bagi ibu menyusui itu pilihan KB yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Betul. Tadi yang tidak mengandung hormon atau kayak pil laktasi itu dia kandungannya cuma 1 hormon aja. Gitu. Baik, jadi ternyata bentuk pil aja ini macam-macam ya. Iya, Nah, Mbak bener. Nisa, sebenarnya dari yang bentuknya pil itu ada berapa macam sih, Mbak? Contohnya nih, aku spill dikit gak apa-apa ya Swipers ya. Jadi daripada penasaran, sebenarnya pil KB itu gak semuanya yang warna biru. Karena teman-teman pil KB itu warna biru. Ya ini kita punya nih, aku boleh sedikit intip, kita namanya pil KB andalan biru. Itu kita sudah lebih dari 20 tahun tersedianya di Indonesia. Jadi itu yang paling umum. Jadi kita bahkan punya brand tracking 8 dari 10 perempuan di Indonesia itu sudah pernah menggunakan pil KB andalan yang biru. Jadi saking dari kayaknya nenek kita udah pakai pil KB yang biru gitu ya. 20 tahun yang lalu masalahnya kan. Jadi kayak nenek kita, orang tua kita itu kemungkinan besar pasti 8 dari 10 aja tadi udah diinformasikan sudah menggunakan pil KB andalan biru. Ini paling umum, paling ekonomis harganya, paling mudah dijangkau. Nah itu pil KB andalan biru. Yang kedua kita punya namanya pil KB andalan FE. Apa nih bedanya? Ini adalah pil KB sama seperti pil KB andalan biru, tapi kita tambahkan zat besi di 7 tablet pertama. Kenapa? Soalnya kalau misalnya perempuan banyak aktivitas, contoh ya kita wanita kantoran, dokter, white collars gitu kan, ataupun orang-orang yang sekarang lagi musim olahraga, gara-gara pandemik kan perempuan sekarang jadi banyak yang main sepedaan, terus kemudian renang, segala macam. Itu membutuhkan zat besi lebih banyak dibandingkan wanita yang tidak menggunakan aktivitasnya sehari-hari. Tapi kalau ditanya boleh nggak ibu rumah tangga pakai? Boleh gitu. Apalagi yang memang menstruasinya itu sampai sakit atau belum teratur. Jadi bulan ini menstruasi, bulan depannya nggak menstruasi. Nah itu kan kondisi seperti itu biasa membutuhkan zat besi. Haidnya lebih banyak. Maka pilihlah pil KB yang mengandung zat besi. Nah satu-satunya di Indonesia saat ini hanya ada pil KB andalan FE. Jadi nggak ada brandnya, yang lain nggak ada nih kompetitornya, bisa memilih pil KB andalan FE. Kemudian cari buat ibu menyusui ataupun wanita dengan hipertensi itu bisa memilih pil KB andalan laktasi. Yang laktasi. Ya, jadi kok tadi bingung, loh kok namanya laktasi tapi boleh buat hipertensi? Karena tadi laktasi itu hanya mengandung 1 hormon linestrenol yang bisa kalau dipakai di wanita hipertensi itu bisa membantu selain kontrasepsi bisa menurunkan tensinya. Jadi kalau 2 hormon dia pil KB biru sama pil KB FE karena mengandung estrogen, dia nggak boleh dipakai hipertensi karena bisa meningkatkan tensinya. Nah terus nih tadi kekhawatiran perempuan yang berpikir, wah kalau saya minum pil KB takut jerawatan, itu nggak perlu khawatir lagi Swipers. Kenapa? Karena kita punya namanya Elsa. Elsa ini yang mulai booming, mulai dicari-cari para perempuan. Kenapa? Karena dia bikin muka makin glowing, bikin muka makin cantik. Mungkin nanti Dokter Tessa bisa bantu tambahin ya. Sama satu lagi nih, buat pasangan yang tadi berpikir kayaknya saya berhubungannya jarang-jarang nih, atau tadi ada momen ragu-ragu kira-kira benar keluarinnya di luar atau enggak, karena itu kan paling umum ya, takut banget banyak yang berpikir udah pakai metode kalender ngeluarin di luar, tapi emang yakin itu tidak ada sperma yang nyangkut di dalamnya. Nah untuk pasangan yang berumah tangga nih nggak usah khawatir lagi, sebenarnya ada solusinya. Apalagi yang LDM ya, long distance marriage ini, yang jarak jauh menikahnya ketemu jarang-jarang, bisa memilih pil KB pause pill atau kontrasepsi darurat. Adanya di mana? Nanti kita cerita lagi. Boleh mungkin Dokter Tessa mau tambahin dong? Oke, iya. Jadi itu beragam pilihan pil KB ya yang tersedia. Nah, jadi intinya pilihan pil KB ini terbagi 2 sebenarnya, yang 1 hormon atau 2 hormon. Nah, kalau yang 1 hormon ini biasanya kandungannya cuma hormon progestin aja nih. Nah, jadi biasanya pilihan pil KB dengan kandungan progestin aja itu aman banget untuk wanita yang sedang menyusui ataupun dengan hipertensi. Nah, kalau misalnya dengan 2 hormon, nah itu contohnya adalah tadi udah dicontohin sama Mbak Nisa ya, ada pil KB yang biru, kemudian juga yang FE. Nah itu contohnya yang 2 hormon gitu ya. Nah jadi dengan 2 hormon ini biasanya keunggulannya adalah menstruasinya tetap lancar setiap bulannya. Nah gitu. Terus juga tadi terkait ada tadi yang pil cantik ya, the beauty pill Elsa namanya. Nah jadi selain untuk kontrasepsi, dia juga bisa untuk membantu mengatasi jerawat hormonal dan juga
karena sifatnya adalah anti androgen nih kandungannya, biasanya Elsa ini juga bisa digunakan untuk penata laksanaan. Mungkin Mbak tahu ada kondisi rambut berlebih, nah di wajah gitu ya, kayak berkumis, berkumis, nah itu hirsutisme istilahnya, dan itu bisa diatasi dengan konsumsi Elsa ini. Nah gitu. Selain itu ada juga kondisi PCOS namanya, itu juga bisa diatasi dengan mengkonsumsi ini. Jadi pil KB itu fungsinya banyak sebenarnya ya, kalau kita teliti lagi, nggak cuma untuk mencegah kehamilan aja, tapi juga ada indikasi lain yang juga bisa menggunakan. Nah kalau misalnya tadi kan di awal dibuka dengan ada banyak mitos nih, bikin rahim kering lah, bikin susah hamil, itu sebenarnya benar nggak sih mitos-mitos ini? Nah mungkin dari Mbak Nisa atau aku dikit aja deh dong. Jadi biasanya kalau misalnya rahim itu kan bukan sawah ya, gitu. Jadi nggak mungkin dikeringin gitu. Nah karena nggak mungkin dikeringin, ini juga yang mitos-mitos yang ada sebenarnya bisa kita bantahkan. Karena apa? Sebenarnya teman-teman kalau minum pil KB aja 3 tablet aja terlupa, terus tiba-tiba sudah berhubungan, itu sebenarnya bisa sudah hamil. Jadi secepat itu sebenarnya kembali suburnya. Jadi jangan khawatir lagi swipers, kalau yang ragu nih dengan minum pil KB terus takut nanti susah hamil kembali, itu nggak perlu khawatir karena biasanya perubahannya dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan lah paling lama. Karena harus ada adaptasi lagi ya, karena kan ini hormonal. Mungkin Dokter Tessa mau nambahin? Oke, iya benar. Jadi tadi yang dibahas Mbak Nisa terkait persawahan tadi ya, Mbak Nisa itu adalah salah satu mitos yang paling banyak beredar, bahwa katanya pakai kontrasepsi bikin rahim kering. Nah, padahal ya rahim kita tidak diairi begitu ya. Nah, jadi dalam dunia kedokteran istilah rahim kering ini di masyarakat itu mengarah pada kondisi gangguan kesuburan atau susah hamil lagi setelah berkontrasepsi. Nah, kalau untuk pil KB tadi seperti yang udah kita bahas, bahwa beberapa hari aja lupa itu bisa berisiko hamil. Nah, memang ada jenis kontrasepsi seperti KB suntik, setelah kita berhenti itu butuh waktu beberapa bulan untuk subur lagi. Tapi bukan berarti gak bisa hamil lagi. Nah, cuma ketika sudah disuntikan kandungan obatnya, dan pasti butuh waktu tubuh untuk menghabiskan lah istilahnya sisa-sisa hormon tadi. Jadi kira-kira butuh waktunya sekitar 1-5 bulan atau bahkan setahun tergantung jenis kontrasepsinya. Jadi intinya kontrasepsi tidak bikin nggak usah rahim takut kering. ya dok ya, Iya, seperti benar. itu ya. Jadi kalau mau kontrasepsi silahkan. Iya, benar Oke, banget. baik. Nah, swiper segera dapatkan lini produk kontrasepsi andalan di Swiperex Belanja. Mumpung stoknya masih ada, langsung aja yuk kita lengkapi, buruan di check out sebelum kehabisan. Nah, kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di Swiperex Belanja. Nah, sebelum kita tutup episode kali ini, saya minta nih dari Dokter Tessa, apakah ada nih dok layanan konsultasi untuk masyarakat yang kalau mau nanya-nanya terkait kontrasepsi dari andalan? Oh, pastinya ada ya Mbak Nisa ya. Jadi kita punya layanan konsultasi. Nah, namanya adalah Tanya KB Halo DKT. Tanya KB Halo DKT. Iya, jadi kalau swipers mau tanya nih seputar kontrasepsi apapun. Nah, misalnya hari ini kayaknya masih banyak yang pengen ditanya ini tentang kontrasepsi, bisa banget menghubungi kita melalui telepon bebas pulsa di 0800 132 6459. Nah, diulangin lagi nih 0800 132 6459. Itu kalau untuk teleponnya. Nah, dan ini teleponnya juga gratis loh, bebas pulsa. Nah, terus kalau misalnya swipers lebih nyaman nih chat-chatan dulu atau mau WhatsApp gitu ya, bisa banget. Bisa juga menghubungi kita di nomor WA 0811 132 6459. Nah, selain itu swipers kita juga ada sosial media, bisa menghubungi kita di @halodkt atau di @andalan kontrasepsi. Nanti swipers juga bisa bertanya via DM juga nih di Instagram. Oke, nanti kita tampilin di layar ini ya untuk informasi tadi, kontak kemana aja. Baik. Aku nambahin dikit yang Mbak Feni ya. Jadi kalau misalnya ditanya KB Halo DKT itu nggak perlu khawatir lagi. Semua konsultasinya gratis. Semua konsultasinya dengan tenaga kesehatan. Kami ada punya tim dokter, kami juga ada tim bidan. Kemudian kita juga ada apoteker. Jadi yang siap membantu teman-teman swipers yang kebingungan nih mau cari pilihan kontrasepsi apa yang cocok, ataupun mau tanya belinya di mana. Nah, itu nggak perlu khawatir lagi. Kalau konsultasinya udah tanya di Tanya KB Halo DKT, kalau mau belinya di Swiperex.
Iya, Gitu. saya Parex belanja. Baik, terima kasih untuk Dr. Tessa dan juga Mbak Anissa untuk sharing knowledge-nya tentang kontrasepsi. Tentunya ini tambah banget wawasan untuk kita dan juga bagi para penonton. Nah, terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan fitur notifikasi supaya swipers selalu up to date dengan konten-konten kami yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.